Shalom, selamat malam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan malam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam Mazmur 103, ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara yang Tuhan kasihi, seperti lirik dari lagu rohani yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana kita untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam hidup ini? Walaupun Tuhan memberikan kesempatan, namun kesempatan itu ada batasnya, dan kita tidak tahu sampai kapan. Tidak selamanya kita hidup, memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan tidak asal memberi kita hidup. Di antara hari kelahiran dan hari kematian kita, ada waktu yang berikan oleh Tuhan untuk kita jalani sesuai dengan maksud dan rencananya. Setiap orang atau pribadi, unik diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak akan menjumpai orang lain yang persis sama dengan diri kita. Oleh sebab itu, setiap orang memiliki peran dan tugas yang Tuhan berikan dalam hidup setiap orang. Dalam nas ini, firman Tuhan hendak mengingatkan kita bahwa pada waktunya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan hidup yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita perbuat. Jika dikatakan, lalu dibuka semua kitab dan kitab kehidupan, tentu kita tidak akan membayangkan seperti kitab atau buku yang kita kenal saat ini. Namun hal ini memperlihatkan pada kita bahwa Tuhan jelas sangat mengetahui tentang riwayat atau histori kehidupan kita, mulai sejak lahir hingga kita meninggal. Tidak ada sedikit pun yang dapat berlalu atau hilang dari pengetahuan Tuhan, apa yang kita perbuat, lakukan, katakan, yang timbul dalam hati dan pikiran. Dengan keadilan Tuhan akan menyatakan itu di pengadilannya. Melalui kitab itu, Tuhan benar-benar sangat mengetahui tentang kehidupan setiap orang, dan siapa dari antara semua orang itu yang benar-benar mengimani Tuhan dalam kehidupannya, merekalah yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Sehingga tidak ada gunanya, jika nanti kita protes kepada Tuhan mengatakan, saya dibaptis, rajin beribadah, memberi persembahan, dan lain-lain, namun ketika Tuhan memperlihatkan kitab yang menuliskan tentang histori kehidupan kita, ternyata pengakuan iman yang kita ucapkan berbeda dengan sikap dan perbuatan kita. Saudara, melalui wahyu yang Tuhan sampaikan kepada kita, supaya kita mengetahui bahwa hal ini adalah kebenaran yang akan terjadi, ada kehidupan yang kekal bagi orang yang setia dalam iman, dan hukuman Tuhan bagi orang yang tidak percaya dan tidak setia. Kita percaya dan yakin bahwa perbuatan dan sikap yang berkenan kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia, sebab Tuhan mengetahui semuanya. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan,
Sebab kamu tahu, bahwa persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15, ayat 58. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bila Anda merasa terberkati dengan renungan pada malam hari ini, jangan ragu untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.